Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Prasidya Puspa. 19 orang tewas dan lebih dari 160 orang terluka setelah sebuah pesawat jet latih jatuh di sekolah dan kampus di Dhaka, Bangladesh. Dan selain informasi itu, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya untuk Anda. Di antaranya, kita ke berita pertama, sebuah jet latih milik Angkatan Udara Bangladesh jatuh dan menabrak kawasan sekolah dan juga kampus di ibu kota Dhaka, Bangladesh. 19 orang tewas dan lebih dari 160 orang terluka dalam peristiwa tersebut. Cuaca ekstrim terjadi di berbagai belahan dunia. Di Cina, badai Wipa menghantam Guangdong dengan angin kencang. Sementara di Turki, kebakaran hutan meluas hingga memaksa warga pedesaan di Provinsi Sakarya dievakuasi. Berikutnya, video kantong-kantong mayat tersebar di rumah nasional di kota Sweida, Suriah, diungkap oleh warga setempat. Sementara itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis ratusan ribu berkas pembunuhan tokoh kesetaraan hak sipil di Amerika Serikat, Martin Luther King Jr. Anda kembali di World Now. Militer Israel kembali melancarkan serangannya ke wilayah Gaza pada Senin. Serangan ini terjadi ketika tank-tank Israel masuk ke wilayah selatan dan timur kota Deir al-Balah di Gaza untuk kali pertama. Ya, kasus kelaparan dan malnutrisi pada anak-anak di Gaza terus meningkat. Kurangnya pasokan makanan, susu, dan juga medis akan membuat infeksi parah dan terkadang kematian akibat melemahnya kekebalan tubuh pada anak. Berikutnya, serangan drone dan rudal Rusia menghantam Ukraina pada Senin dini hari waktu setempat. Sementara pihak Rusia, bandara-bandara utama di Moskow dilanda kekacauan akibat serangan balasan Ukraina. Perang di Ukraina semakin meninggalkan beban psikologis bagi warganya. Di ibu kota Kiev, ribuan warga memilih bertahan di stasiun bawah tanah untuk menghindari serangan Rusia yang terus terjadi setiap malam. Sebuah kondisi yang memprihatinkan namun harus mereka hadapi untuk tetap bertahan hidup. Trump mengumumkan tarif 30% untuk produk-produk Eropa berbagai industri mulai pertanian hingga otomotif. Hal ini pun berdampak pada produsen minyak zaitun Yunani. Diketahui Yunani sebagai pengekspor minyak zaitun terbesar kelima ke Amerika Serikat mengirimkan sekitar 8.000 hingga 10.000 ton ke Amerika setiap tahunnya. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia World Now akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Teka-teki masa depan penyerang Manchester United, Marcus Rashford, akhirnya terpecahkan. Penyerang 27 tahun itu segera merapat ke Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Sementara itu Liverpool resmi mendatangkan penyerang baru Hugo Ekitike ke Anfield. Striker berpaspor Perancis itu didatangkan dari Eintracht Frankfurt dengan bandrol mencapai 1,5 triliun rupiah. Berikutnya, selain padel dan juga lari ya, ada olahraga yang kini tidak kalah digandrungi adalah Pilates. Nah, di Chicago, Amerika Serikat, Pilates dilakukan secara unik yakni diadakan bersama ribuan orang sekaligus di pinggir pantai. Ada juga yoga di Brazil dengan latar yang serupa dan diiringi deburan ombak laut. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Prasidya Puspa pamit. Selamat siang, sampai jumpa.